Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Rizky Yulia. Di video kali ini saya akan mereview beberapa berita dengan yang berjudul yang pertama, korupsi daging berjanggut. Berita ini pertama kali diangkat oleh majalah Tempo pada tahun 2011 dengan judul awal main daging pentolan PKS. 2 bulan kemudian, Tempo menulis laporan dengan judul sekali lagi, daging berjanggut. Kasus ini diberitakan ke publik mengenai kasus suap izin info daging yang menimpa mantan Presiden PKS, yaitu Lutfi Hasan Ishak dan temannya Ahmad Fatanah. Laporan ini berawal dari keluhan salah seorang importir daging yakni Ahmad Farhan mengenai tata niaga perdagangan daging di Kementerian Pertanian yang beranggapan bahwa adanya ketidakseimbangan mengenai jatah impor yang telah diajukan, padahal telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat itu, importir yang menjadi sumber Tempo, yakni Marina Ratna dan Thomas Sembiring, memberikan informasi bahwasannya pada saat itu pemain utama impor daging adalah 2 perusahaan milik Basuki Hariman, yaitu CV Sumber Laut Perkasa dengan jatah impor 4.800 ton dan PT Impak Sindo Pertama dengan jatah impor 4.250 ton. Setelah pemain impor daging ini ditulis Tempo dalam 2 laporan utama pada 2011, peta permainan impor daging ini berubah, dengan pemain utamanya bergeser ke Indoguna Utama milik Elizabeth Liman yang mendapat jatah impor sebesar 3.000 ton. Kedekatan mereka dengan salah satu petinggi PKS, Lutfi Ishak, seolah-olah membuat mereka merasa aman dan menjadi salah satu alasan berlimpahnya kuota. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai rangkaian proses penyidikan, KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Lutfi Hasan Ishak yang saat itu menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Ahmad Fatanah serta pihak Indoguna, terutama yang terdiri dari Arya Abdi Effendi, Juward Effendi serta Maria Elizabeth Liman, masing-masing mereka dituntut 18 tahun, 16 tahun, dan 2 tahun 3 bulan penjara. Yang kedua, dengan judul Villa Jenderal di Balik Banjir Jakarta. Berita ini berawal dari peristiwa banjir besar pada tahun 2017 yang membuat setengah penduduk mengungsi dan kerugian ekonomi yang mencapai 10 triliun. Masyarakat pun mengutuk pemerintah yang tak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai pengirim mbah dari Bogor. Hal ini menggelitik wartawan Tempo untuk menelusuri sumber banjir. Rupanya kawasan Puncak Bogor sudah tak perawan sehingga air hujan tak lagi bisa diserap. Penyebabnya adalah hutan lindung yang dibabat dan dijadikan perumahan dan villa. Ironisnya, villa-villa itu ternyata milik penjabat jenderal dan pengusaha ibu kota. Cahyo dan Ramidi, yang saat itu merupakan wartawan yang ingin melihat langsung penampakan dari villa-villa tersebut, menggunakan berbagai macam skenario untuk masuk ke Citamiang namun berujung gagal. Pada akhirnya Cahyo mengontak fotografer Arif Fadilah dan Nikmatul Huda. Ia merencanakan membuat pemotretan pranikah dan di Citamiang dengan ia berperan sebagai pemandu. Arif sebagai pengantin pria dan Nik sebagai pengantin perempuan. Strategi ini lumayan jitu dan mereka dapat mengabdikan penampakan dari 300 villa mewah milik penjabat dan jenderal yang berdiri di kawasan tersebut. Selanjutnya dengan judul yang ketiga, penjara khusus yang terbongkar. Kasus ini merupakan kasus investigasi terhadap salah seorang terpidana yakni Artalita Suryani, yang dikabarkan memiliki ruangan khusus di penjara yang terletak di aula lantai 3 Rumah Tahanan Pondok Bambu. Secuil informasi, itu awalnya diperoleh oleh Budi Setyarso,
redaktur utama yang ketika itu memimpin kompartemen investigasi dari seorang narasumber pada Oktober 2009. Namun Budi separuh percaya kepada narasumber itu. Untuk memverifikasi informasi tersebut diaturlah teknik pembuktiannya. Dua penulis muda, Budi Riza dan Yuliawati, ditugaskan menyusup ke penjara Pondok Bambu. Mereka ditugaskan untuk mengintai kegiatan Artalita. Dan benar saja bahwa ruangan tersebut menjadi tempat kerja Artalita. Di lain waktu, fotografer Arnold Simanjuntak 3 hari bolak-balik ke tempat yang sama. Ia masuk dengan pura-pura menjadi penjenguk. Sebab untuk bisa naik sampai lantai atas harus melewati ruangan khusus perawatan bayi. Di hari ketiga, Arnold baru mendapatkan foto Artalita menggendong bayi, namun foto tersebut kurang bagus secara visual. Pengintaian dari gedung sebelah itu merupakan bagian akhir dari serangkaian investigasi jurnalis untuk membuktikan informasi awal bahwa Artalita memperoleh fasilitas khusus di penjara. Cerita dan foto sudah lengkap, namun kendala selanjutnya adalah mendapatkan konfirmasi dari Artalita. Nah, berkat surat permintaan, wawancara yang dititipkan kepada supir Artalita dan beberapa hari kemudian ia menjawab bersedia diwawancara asal atas izin Kementerian Hukum dan HAM. Dan hasil dari investigasi yang telah dilakukan ternyata benar bahwa lantai 3 rumah tahanan Pondok Bambu tersebut menjadi ruang kerja Artalita Suryani. Dan yang terakhir keempat yaitu mega korupsi simulator kemudi. Kisah ini bermula tatkala Sekodjo bersua dengan kawan lamanya, Adri Tejatpranata, pemilik PT Mega Cipta Nusantara pada 2009. Andri mengenalkan seseorang, Budi Susanto. Keduanya mengaku sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Andri mengajak Sekodjo terlibat, membuatkan desain simulator, tapi tak lama kemudian perkongsian Andri dan Budi retak. Budi meminta Sekodjo menyelesaikan proyek. Seperti menemukan durian runtuh pada 2011, Sekodjo mendapatkan jatah proyek simulator senilai 198,6 miliar rupiah. Itu tentu saja tak gratis. Ada syarat yang tak tertulis. Sekodjo wajib menyetor fulus ke petinggi kepolisian. Di tengah jalan, perkongsian Budi Sekodjo pun berantakan. Teror menghampiri Sekodjo pada Juli 2011. Dibantu polisi, Budi menyita rumah Sekodjo di Bandung beserta pabrik dan 11 mobilnya. Tak lama setelah itu, Sekodjo dijebloskan ke penjara dengan kasus laporan penggelapan dan penipuan oleh Budi. Dikarenakan geram dan marah, Sekodjo meminta sekretarisnya, Rurin, menyebarkan dokumen antara lain ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, dan aktivis anti korupsi. Namun hal ini tidak membuahkan hasil. Kuasa hukum Sekodjo yang juga merupakan saksi kunci simulator tersebut akhirnya menghubungi jurnalis Tempo yaitu Maria Ditaha Sugihan. Erik memberikan segepok dokumen berita tersebut sampai kepada Budi Setriaso, pelaku Kompartemen Nasional, dan setelah melakukan rapat akhirnya kasus ini resmi diangkat. Untuk memastikan kevalidan data, Setri bersama istri Sekodjo pergi menemui Sekodjo ke pengadilan di negeri Bandung. Setelah dokumen dan juga informasi yang disampaikan, Sekodjo mendapati kecocokan, maka datanya dinyatakan valid. Ada beberapa nama yang dituduh seperti Joko Susilo, Budi Susanto, dan Didik Purnomo. Akhir dari kasus ini adalah pihak pengadilan Tipikor Jakarta menempatkan hukuman 10 tahun kepada Joko yang diperberat oleh MA selama 18 tahun. Sekodjo pun akhirnya menjadi tersangka dan ditangkap oleh KPK. Nah, sekianlah berita yang bisa saya review. Jika ada kesalahan dan kekeliruan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.